Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kelas komplementer, saya Devri Makasurya pada hari ini akan menjelaskan bagaimana terkait dengan kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional. Nah, seperti kita ketahui bahwa beberapa dekade terakhir itu terapi komplementer sudah mulai dilirik ya. Artinya negara-negara maju pun yang berkembang juga sudah menggunakan atau mulai beralih kepada perawatan terapi komplementer. Nah, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana sih kebijakan program pelayanan kesehatan tradisional ini, eh, terutama juga di Indonesia ya, negara kita, bagaimana sih prospek hukum atau undang-undang yang mengatur terkait dengan kebijakan ini. Nah, kita lihat dari komplementer sendiri, dari kacamata undang-undang, itu sudah ada yang mengatur. Sudah diatur oleh undang-undang untuk pelaksanaan maupun buka praktik terkait dengan perawatan komplementer ini. Nah, untuk menjadi bagian dari pelayanan kesehatan, termasuk perawatan, saat ini sekitar 42% orang Amerika itu memanfaatkan terapi komplementer. Artinya sekitar 39 dokter praktik menyediakan pelayanan terapi komplementer. Itu negara maju ya. Nah, kalau untuk negara berkembang itu juga nggak kalah banyak juga menggunakan terapi komplementer ini. Untuk Thailand, itu juga mulai sangat signifikan meningkat kebutuhan masyarakatnya terkait dengan penggunaan terapi komplementer ini. Dibuktikan kemarin itu di rumah sakitnya, itu ada gedung atau ruangan yang khusus untuk terapi komplementer. Jadi ketika pasien masuk ke rumah sakit, nanti sebelah kanannya kalau dia mau berobat medis secara kedokteran. Kalau dia mau terapi komplementer, nanti dia belok kiri. Nah, artinya sudah mulai dipandang serius terkait dengan terapi komplementer ini. Nah, berbagai alasan, namun intinya adalah karena terapi modern ya, pada beberapa aspek, terasa lebih banyak mudarat dibandingkan maslahatnya. Nah, efek samping segala macamnya, itu kadang yang menjadi pertimbangan masyarakat ataupun pasien kita. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1076 Menkes SK 2003 tentang pengobatan tradisional dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 119 Menkes per 10/2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan, jenis pengobatan tenaga pelaksana termasuk tenaga asing. Nah, sudah diatur oleh undang-undang, jadi ketika kita membuka praktik ataupun buka praktik terkait komplementer ini, kita sudah ada undang-undang yang menaungi atau mengatur. Nah, nanti kita lihat apa-apa aja sih isi dari undang-undang yang mengatur tentang pengobatan tradisional atau komplementer ini. Nah, sebelum kita masuk ke undang-undangnya, kita sedikit mengulas terkait dengan isu etik dalam terapi komplementer. Nah, ada Silva Lewig 2005 itu mengidentifikasi penting ada 3 isu etik. Nah, ada keamanan, bidang praktik, dan perbedaan budaya. Nah, 3 ini diulas di Silva Lewig 2005. Nah, bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hal pembukaan praktik komplementer. Yang pertama itu keamanan. Nah, untuk keamanan, terapi komplementer menjadi isu sekarang yang mana isu sentral yang diangkat oleh Persatuan Perawat Amerika disingkat dengan ANA. Nah, kata aman atau safety sebagai bentuk penekanan untuk memberikan gambaran betapa pentingnya aman untuk segala tindakan yang dilakukan perawat. Nah, jangan sampai nanti tujuan kita adalah untuk memberikan terapi tambahan kepada pasien, malah membahayakan pasien itu sendiri. Nah, tentu dari segi ini dilihat juga oleh ANA ini. Nah, mereka menganggap bahwa terapi komplementer menjadi disiplimen
suplemen vitamin tidak aman karena tidak diatur oleh Balai POM-nya Amerika. Nah, jadi dan obat herbal, nah itu belum tidak diatur oleh POM-nya Amerika. Jadi mereka menganggap ini masih kurang safety. Nah, dalam kondisi seperti ini mereka berargumentasi bahwa ketika perawat mengarahkan pada kliennya untuk mengambil kesempatan dalam terapi alternatif atau komplementer seperti di suplemen, sama saja perawat yang bersangkutan membiarkan kliennya masuk dalam risiko membahayakan. Nah, jadi pentingnya segi safety ini menjadi landasan utamanya nantinya. Kemudian bidang praktik, scope of practice ya. Scope practice yang tidak jelas dari sekitar 1.800 terapi komplementer yang teridentifikasi ke dalam bidang praktik perawatan. Nah, menurut INA, teknik tersebut diajarkan dan dipraktekkan oleh individu, bukan perawat, maupun oleh perawatnya sendiri. Nah, mungkinkah seorang perawat melakukan pemijatan sederhana atau pemijatan terapeutic massage? Mungkinkah seorang perawat melakukan terapi sentuhan secara pribadi maupun secara profesional mandiri? Nah, itu menjadi pertanyaan nanti di bidang prakteknya. Nah, perawat seperti apa yang boleh melakukan, dan perawat seperti apa yang tidak boleh melakukan. Nah, jadi kita ini punya juga lisensi nantinya ketika melakukan sebuah terapi. Nah, hal ini dapat dipahami bahwa pasien dapat dibahayakan oleh perawat yang mempraktekkan komplementer jika perawat itu sendiri dibahayakan secara profesional ketika mereka melakukan praktik di luar skop atau area praktik perawatan atau melakukan terapi yang masih dipertanyakan. Nah, artinya pentingnya seorang perawat itu memiliki lisensi ketika melakukan sebuah terapi komplementer di area keperawatan. Nah, saat ini sudah mulai banyak ya, ada juga yang di Nanda Niknok ya, ada komplementer terapi akupresur. Nah, itu disarankan perawat udah bisa melakukan itu. Tapi dengan apa? Dengan syarat perawatnya harus bisa memiliki lisensi dengan cara melakukan pelatihan dan ujian segala macamnya. Baru mereka bisa melakukan terapi tersebut. Nah, kemudian perbedaan budaya, cultural diversity. Nah, salah satu ciri negara-negara maju seperti Amerika ditandai dengan adanya gejala multikultur. Nah, artinya satu sisi gejala ini memiliki efek positif karena adanya keragaman budaya yang saling mengisi dan mendukung satu dengan lainnya. Kemudian akibat perawat juga tidak terlepas dari gejala bertemu dan berkomunikasi kepada klien yang memiliki berbagai latar belakang budaya. Nah, jadi budaya kita tidak sama dengan budaya mereka. Ada kita yang memiliki budaya cocok dengan sebuah pengobatan terapi komplementer. Nah, kita lihat dari segi undang-undangnya, itu di penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional itu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu diatur pada pasal 1, 48, 59, 60 dan 61. Kemudian PP Nomor 13 Tahun 2014 itu menjelaskan tentang pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian ada Renstra Kemenkes tahun 2015-2019 itu untuk sasaran pokoknya mulai dari meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak sampai dengan meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Nah, kita ulas ketika penyelenggara pelayanan kesehatan nasional ini. Kita lihat dulu di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, pada pasal 1 butir 16 yang disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian dalam pasal 48 juga disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan. Kemudian pasal 59 juga disebutkan pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi dua, yaitu pelayanan kesehatan tradisional keterampilan dan ramuan. Nah, keterampilan mungkin seperti masase, kalau ramuan herbal-herbal. Nah, itu juga diatur dalam pasal 59.
Nah, semuanya betul agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Dalam pasal 60 dan 61 itu disebutkan bahwa orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional harus mengikuti aturan yang ditetapkan dan masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Nah, semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mulai dari pelayanannya sampai ke pertanggungjawaban manfaat dan keamanannya. Kemudian kita ulas di klasifikasi jenis kesehatan tradisional. Nah, dalam peraturan pemerintah PP nomor 103 tahun 2014, itu yang pertama pelayanan kesehatan tradisional empiris. Nah, itu penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris, sudah diteliti oleh berbagai peneliti riset. Nah, artinya sudah dibuktikan secara empirisnya. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah penerapan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah sudah terbukti. Kemudian ketiga, pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Suatu bentuk pelayanan yang kombinasi ya antara konvensional dengan tradisional. Yang mana nanti bersifat sebagai pelengkap atau pengganti. Contohnya akupresur ya. Akupresur dicontohkan ketika kita menggunakannya pada pasien DM. Nah, ketika pada pasien DM, apakah akupresur pada pasien DM ini merupakan terapi terapi tradisional yang terintegrasi? Ya, jika kita lihat ketika terapi konvensionalnya dikonsumsi oleh pasiennya, diminum obatnya, kemudian insulin segala macamnya diminum juga. Kemudian kita lengkapi dengan terapi akupresur sehingga dia terintegrasi seperti itu. Kemudian registrasi perizinan. Nah, untuk registrasi perizinan, pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat. Salah satunya melalui pembinaan kepada penyiar tradisional HATRA ya. Kemudian mereka diharapkan mematuhi regulasi, terutama untuk mengurus izin sebagai dasar pelayanan dan jaminan hukum untuk melindungi masyarakat. Kemudian izin menyediakan pelayanan tradisional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 61 Tahun 2016. Nah, semua ini sudah menjadi hal yang wajib ya untuk ketika seseorang perawat membuka praktek atau seorang penyiar tradisional membuka praktek, mereka wajib memiliki registrasi perizinan yang mana nanti mereka terdaftar dulu di dinas kesehatan setempat untuk proses pendirian tempat prakteknya. Kalau kita ada perawat, nah itu kita memiliki ada SIP ya, surat izin praktek, kemudian juga mengurus surat praktek lainnya pada pemerintah setempat. Nah, di sini apa sih yang membedakan kita dengan tenaga penyiar tradisional lainnya? Kita perawat ya, perawat. Kemudian sama-sama bisa memijit, sama-sama bisa akupresur dengan orang lain. Tapi orang lain ini penyiar tradisional bukan perawat dia. Nah, apa yang membedakan kita dengan mereka? Nah, kita sebagai perawat memiliki ASKEP, asuhan keperawatan. Nah, kita pengkajian, memiliki masalah keperawatannya, bikin diagnosa, terus bikin intervensi, dan memilih terapi-terapi yang cocok untuk pasien kita. Nah, setidaknya ketika kita turun ke masyarakat memberikan terapi komplementer, kita sudah punya lisensi, sudah memiliki pelatihan, memiliki sertifikat, dan memiliki izin praktek segala macamnya. Nah, demikian penjelasan tentang kebijakan program pelayanan kesehatan nasional. Nah, jika ada yang kita diskusikan, silakan diskusikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.